banyak yang mendukung gitu. Dan ya pada saat itulah saya mulai sangat yakin gitu, untuk menakodai Rayon Pelangi di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan, salam pergerakan, salam pergerakan. Tangan terkepal dan maju ke muka. Lawan, lawan, lawan. Halo sahabat-sahabat Pelangi Tarbiyah YN Syekh Nurjati Cirebon. Apa kabar nih? Gimana keadaannya? Di era pandemi seperti ini harusnya kita selalu disehatkan dan dibahagiakan, dan semoga hal tersebut selalu ada pada diri kita untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Dan kita juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ditingkatkan keimanan dan ketakwaannya. Oke, sahabat-sahabat, sekarang saya sedang bersama Ketua Umum Rayon Pelangi Tarbiyah YN Syekh Nurjati Cirebon periode 2020-2021. Oke, tepuk tangan buat sahabat Abu. Oke, saya sapa dulu ya, karena saya dari tadi ngebacot aja nih. Oke, apa kabar sahabat Abu? Alhamdulillah sehat. Salam bergerak dulu. Salam pergerakan. Salam. Tangan terkepal dan maju ke muka. Lawan, lawan, lawan. Oke, sahabat Abu ini sangat luar biasa, sahabat-sahabat. Maka dari itu saya persilakan mungkin sepatah atau dua patah kata untuk menyampaikan dalam podcast ini. Ya, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada sahabat. Oh ya, saya belum kenal nih. Siapa sahabat? Saya sahabat Fatihul Fauzi. Iya, saya juga lupa belum kenalan sahabat-sahabat. Dari jurusan apa? Saya dari jurusan pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Angkatan Pandawa Nur, sahabat. Oh iya, siap. Oke, baik, terima kasih untuk sahabat Fatihul Fauzi. Saya boleh panggil Fauzi saja atau sahabat dong? Oh, sahabat. Oh ya, sahabat pergerakan. Siap, sahabatan. Oke, terima kasih sahabat. Bahwasanya ya saya sangat mengapresiasi kepada sahabat-sahabat semua yang sekarang walaupun di masa pandemi kita masih aktif terus menyapa sahabat-sahabat yang ada di rumah, sahabat-sahabat yang ada di kampus, kosan atau kontrakan dan yang lainnya. Saya sangat mengapresiasi. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada sahabat-sahabat yang sudah kemarin baru saja dilantik ya, termasuk ada. Iya, saya dilantik juga dong. Oh iya, termasuk sahabat Fauzi juga, maksudnya sahabat sudah resmi menjadi pengurus Rayon Pelangi periode 2020-2021. Nah, harapan saya untuk semua pengurus itu nanti nih sahabat. Oh iya, sebelum berlanjut mungkin ya. Sebelum berlanjut ini iya, prakata saja. Prakata saja. Siap. Ya, itu saja mungkin dari saya. Oke, terima kasih sahabat Abu. Mungkin saya juga mengucapkan selamat atas dilantiknya kepengurusan Rayon Pelangi Tarbiyah masa khidmat atau periode nih? Periode 2020-2021 ya. Iya, siap. Oke. Setelah dilantik nih ya, dan setelah terpilihnya menjadi Ketua Umum Rayon Pelangi Tarbiyah YN Syekh Nurjati Cirebon, nah perasaan dari sahabat Abu ini seperti apa? Atau wah saya menggebu-gebu nih karena saya memiliki visi dan misi yang harus saya emban selama menjadi kepengurusan nanti. Nah itu gimana perasaan sahabat Abu sendiri? Siap. Setelah terpilih dan setelah dilantik mungkin ya? Mungkin saya ingin menjawab sebelum terpilih dulu ya, gitu. Sebelum terpilih ya memang saya belum dari pribadi sendiri sebelum terpilih memang belum ada persiapan bagaimana saya menjalankan atau menahkodai sebuah kapal yang sangat besar kalau menurut saya di Rayon Pelangi itu. Karena memang kenapa? Melihat dari kuantitas anggota yang ada di Rayon Pelangi itu sangat banyak gitu. Ada 500 anggota dan kader yang ada di di Rayon Pelangi itu. Secara tertulis ada datanya.
kemarin sebelum saya dipilih juga. Nah, setelah dipilihnya saya, memang perlu adanya seorang yang bisa menjadikan nahkoda untuk membawakan kapal ini atau Rayon Pelangi ini menuju pulau-pulau yang memang harus dicapai gitu. Nah, setelah dipilih, diyakinkan bahwasanya entah itu dari keluarga, sahabat-sahabat sekalian atau anggota-anggota dari Rayon Pelangi, akhirnya saya yakin akan menjalankan roda kepengurusan ini gitu, atau kapal besar ini. Nah, kemudian setelah dilantik pula pada tanggal 12 Desember 2020, hari Sabtu, itu bertempatkan di PCNU Kabupaten ya. Saya semakin yakin bahwasanya memang saya ketika terpilihnya saya itu tidak hanya serta-merta hanya secara suara saja, akan tetapi dukungan secara moral, terus secara struktural pun banyak yang mendukung. Dan ya, pada saat itulah saya mulai sangat yakin untuk menahkodai Rayon Pelangi di periode 2020-2021 ini. Berarti perasaannya gimana nih? Jadi perasaannya ya, kalau dibilang perasaannya sangat kalau dari dukungan sangat senang gitu, karena banyak yang mempercayai, yang mendukung, terus kemudian yang mensupport dan lain sebagainya. Itu perasaannya. Berarti dukungan sudah ada, baik dari keluarga maupun dari sahabat-sahabat yang lain. Kemudian perasaan pun ya senang mungkin ya. Kalau perasaan setelah dilantik, dan mungkin apa sih gambaran yang sahabat Abu miliki untuk kepengurusan ke depan, dan khususnya anggota PMI Rayon Pelangi Tarbiyah yang jumlahnya mungkin 30% ya, 30% dari jumlah keseluruhan mahasiswa di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Gambarannya atau grand design yang sahabat Abu akan bawa untuk kepengurusan Rayon Pelangi Tarbiyah. Iya. Kalau dari saya pribadi gitu, ada grand design yang saya ingin bawakan gitu. Ingin saya tawarkan ke sahabat-sahabat sekalian, entah itu kepada anggota, kader, ataupun pengurus itu sendiri gitu. Karena jadi grand design yang saya ingin bawakan itu mewujudkan regenerasi yang memiliki jiwa kepemimpinan yang memiliki regenerasi yang berjiwa kepemimpinan, terus berintelektual, bermoral, dan berspiritual sesuai ideologi yang kita anut, sesuai ideologi yang kita ajarkan di PMI gitu. Di ideologi PMI kan ada ideologi Ahli Sunnah wal Jamaah dan berasaskan Pancasila ya. Nah, itu. Jadi grand design-nya untuk menjawab tantangan, lebih ke menjawab tantangan-tantangan yang ada di luar sih ya, seperti kebutuhan bagaimana mahasiswa itu mempunyai jiwa pemimpin gitu di dalam dirinya gitu kan. Nah, saya mulai dari situ gitu, berangkat dari situ, karena kebutuhan atau keresahan yang memang kita temui pada realita yang ada gitu. Realita di kehidupan bermasyarakat atau di kampus? Kalau saya grand design-nya lebih ke masyarakatnya gitu, bahwasanya ya perlu gitu kader-kader, anggota-anggota atau sahabat-sahabat PMI itu
ya memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang memang masyarakat perlukan. Karena di dalam ya kita berkuliah, kita ber-PMII sama gitu. Tujuannya ada, kalau di kuliah mempunyai Tridharma perguruan tinggi, yang mana di dalam Tridharma perguruan tinggi itu adanya pendidikan, penelitian, dan pengabdian gitu. Nah, regenerasi yang saya maksud itu untuk bagaimana setelah kita menyelesaikan pendidikan dan penelitian itu kita bisa mengabdi kepada masyarakat sebagai pemimpin, ya entah itu memimpin pribadinya, dirinya, keluarganya, teman sejawatnya, dan masyarakat di sekitarnya gitu. Karena memang ya PMI juga kan memiliki tujuan tersendiri gitu. Tujuan di dalam organisasi PMI memiliki tujuannya gitu. Berarti yang sahabat Abu harapkan ini, karena tidak menutup kemungkinan juga kita selaku mahasiswa itu kan akan berpulang dan kembali kepada masyarakat ya. Betul ya. Kemudian grand design yang Abu konsep ini, yang sahabat Abu konsep ini adalah menuju ke arah sana gitu. Seperti itu ya. Iya. Dan itu sangat luar biasa sekali sebenarnya. Karena kita akan kembali ke masyarakat, kemudian membawa perubahan yang ada, seperti itu ya. Iya, betul. Dengan berproses di PMI tentunya. Iya. Berarti PMI ini sangat luar biasa. Atau bagaimana ada tanggapan dari sahabat Abu mengenai PMI dan sahabat-sahabat atau teman-teman yang belum bersahabat dengan kita nih? Gambarannya seperti apa? Harapannya mungkin ya? Ya, mungkin gambaran PMI seperti apa, mungkin saya berangkat dari pengalaman pribadi saja gitu ya. Bahwasanya dulu saya itu tidak bisa, yang pertama tidak bisa berbicara di depan ini gitu. Ya, acara-acara formal seperti ini saya kurang menguasai gitu. Bagaimana untuk berbicara, bagaimana untuk berdialog, bagaimana untuk tampil depan gitu. Percaya diri mah sudah ada gitu ya? Iya, percaya diri sudah ada. Tekniknya belum dimiliki. Gitu. Teknis yang saya miliki belum ada gitu. Nah, karena rekam jejak saya dulu juga ya memang bukan bukan orang yang aktif di organisasi gitu. Ya, dari SD sampai SMA saya sekolah ya tinggal sekolah gitu. Nah, ketika presentasi di depan kelas juga pada waktu SD sampai SMP sampai SMA juga saya tidak terlalu menguasai bagaimana saya bisa berbicara di depan. Nah, setelah masuk PMI mau berubah drastis atau sangat drastis, sahabat. Bahwasanya di PMI itu tidak hanya diajarkan bagaimana kita berdemonstrasi, tidak hanya bagaimana kita saling beradu pendapat atau debat dan sebagainya. Ya, di PMI yang saya rasakan bagaimana ada pelatihan-pelatihan yang memang itu menumbuhkan atau menciptakan soft skill yang memang belum terlihat. Ya, seperti tadi, kepercayaan diri saya memang sudah ada gitu. Nah, untuk dalam ilmu public speaking kan merupakan skill ya, soft skill yang memang belum saya miliki gitu. Dan akhirnya setelah sekian lama berproses ya, saya masuk PMI itu sejak tahun 2018 semester 1 sama seangkatan juga. Satu angkatan ya? Iya, satu angkatan. Angkatan apa namanya itu? Gimana? Angkatan apa namanya? Angkatan Padawa kita itu. Satu angkatan sama sahabat Fauzi. Biasanya ya yang saya tanamkan di dalam benak saya itu bukan apa yang saya dapatkan dari PMI gitu, tapi apa yang saya berikan gitu.
kontribusi apa gitu, sehingga atau pertanyaan ya bisa bentuk kontribusinya bisa lewat pertanyaan, lewat perkumpulan-perkumpulan gitu, apa kehadiran di setiap kegiatan atau acara yang PMII adakan. Nah itu gitu. Jadi berbicara PMI ya itu sih, jangan mengharap apa yang PMI berikan, karena PMI hanya wadah gitu. Seberapa besar pun organisasi itu, organisasi saya ibaratkan sebuah negara ya. Negara tidak akan jalan sistem pemerintahannya kalau orang-orang yang ada di pemerintahannya tidak jalan sendiri, menunggu gitu, hanya berdiam diri gitu. Ya tidak bisa gitu. Maka dari itu apa yang saya butuhkan ya saya cari gitu. Berarti istilah jangan hidup di organisasi tapi hidupkanlah organisasi seperti itu memang tepat kata-kata seperti itu. Iya, itu menjadi dasar saya juga untuk terus berproses sampai saat ini gitu. Iya. Sangat luar biasa memang gambaran yang digambarkan oleh sahabat Abu mengenai PMI. Maka dari itu untuk sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat pelangi ya. Sahabat pelangi. Panggilan untuk sahabat pelangi tadi apa? Sahabat pelangi. Sahabat pelangi. Oke, saya panggil sahabat pelangi ya. Maka dari itu sahabat-sahabat pelangi jangan lupa ajak teman-temannya yang belum bersahabat untuk menjadi bagian dari PMI Rayon Pelangi Tarbiyah khususnya ya. Yang terakhir mungkin, yang terakhir sahabat Abu. Tadi kan kita sudah berbicara tentang ke-PMI-iannya, kemudian proses Abu selama sebelum dipilih menjadi ketua sampai setelah dilantik. Kemudian mungkin satu pertanyaan yang akan menutup podcast pada kesempatan kali ini, harapan dan pencapaian untuk kepengurusan yang sahabat Abu Nahkodai dan juga untuk anggota PMI Rayon Pelangi Tarbiyah. Harapannya ya. Harapan dan pencapaian. Ya baik. Selama satu periode ya. Ya, kalau untuk harapannya sendiri saya tidak muluk-muluk banyak gitu. Yang penting anggota, kader ya dan pengurus itu sadar akan posisi dan dewasa dalam berorganisasi. Karena sejauh ini yang saya alami ketika berproses di PMI banyak gitu. Ya ada ya teman-teman saya juga kan banyak yang aktif di organisasi internal, eksternal lain gitu. Bahwasanya tidak sadar bahwa dirinya itu sudah menjadi bagian dari keluarga. Kalau di Rayon Pelangi ini ada istilah keluarga besar Rayon Pelangi. Nah, tidak sadar akan posisi dia sebagai keluarga besar Rayon Pelangi. Dan akhirnya apa? Akhirnya banyak yang menuntut, bukan berproses dan itulah banyak mungkin hanya menuntut haknya saja, tapi tidak sadar akan kewajibannya sebagai anggota PMI atau anggota dari keluarga besar Rayon Pelangi itu sendiri gitu. Dan kemudian untuk dewasa dalam berorganisasi ya memang ketika kita keluar kita harus dewasa gitu. Dewasa dalam berorganisasi dalam artian kita itu di setiap organisasi memiliki tujuan atau capaian setiap organisasi itu sendiri gitu, terbentuk organisasi itu sendiri. Nah, maka dari itu marilah kita harapan saya mari kita
dewasakan kembali agar apa? Agar menjalankan kepengurusan periode 2020-2021 ini dengan riang gembira gitu, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan gitu. Karena ya ketika riang gembira ya kita enjoy melaksanakannya, akan tapi ya tadi harus sadar pula gitu, dan dewasa. harus sadar dan dewasa. Nah, terus kemudian yang terakhir apa? Capaian. Jadi capaian yang saya inginkan itu di pengurus atau di anggota. Ya, capaian saya bagaimana anggota itu dapat satu yang tadi kontribusi, terus kemudian dapat mengimplementasi apa? Nilai-nilai yang ada di PMI, entah itu di organisasi-organisasi intrakampus, organisasi-organisasi di masyarakat, organisasi-organisasi yang ada di mahasiswa atau ya aliansi-aliansi manapun gitu, harus seperti itu gitu. Nah, ada mungkin itu saja sih. Oke, sahabat-sahabat, itu dia hasil diskusi dan bincang-bincang santai dengan Ketua Umum Rayon Pelangi Tarbiyah periode 2020-2021, yakni sahabat Ketua Umum Abu Marfu ya, Abu Marfu Mustafa. Iya. Abu Marfu Mustafa ya. Mungkin cukup sekian ya. Tadi pesan dari sahabat Abu yakni ber-PMI lah dengan riang gembira. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap berzikir, berpikir dan beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Tangan terkepal dan maju ke muka. Lawan.